dalam perdebatan itu ada orang yang ngotot minta dalil tentang bertabarruk di kuburan orang soleh. Lebih spesifik ya, bukan hanya kuburan Nabi tapi kuburan orang soleh. Ngotot minta dalil. Dibawakan ucapan Imam Ahmad dan sebagainya. Kami nggak mau kola-kola, kami minta dalil. Kalau nggak Al-Quran, hadis. Kenapa? Karena pakai An-Nisa itu. Kalau berselisih, maka kembalikan kepada Al-Quran dan Sunnah. Nanti saya tunjukkan betapa rancunya cara berpikirnya. Tapi sebelumnya kita kasih dulu dalilnya ya. Bukan rokok dalil ya, dalil ya. Jadi ini ada kitab tafsirnya Imam Al-Qurtubi. Ketika menafsirkan ayat walaqad kadzdzaba ashabul hijril mursalin. Kalau diterjemahkan dan sungguh ya telah mendustakan penduduk Hijr. Nah, Hijr ini maksudnya adalah kampungnya umatnya Nabi Soleh. Al-Mursalin kepada para utusan. Nah, di sini maksudnya para utusan ya satu sebetulnya yaitu Nabi Soleh. Tetapi ada yang mengatakan ya Nabi Soleh dan pengikutnya karena ini spesifik. Ada juga yang mengatakan ya mendustakan satu nabi atau satu utusan sama dengan mendustakan semua utusan. Karena satu utusan itu adalah satu kesatuan karena yang dibawa itu sama akidahnya dan sebagainya. Kira-kira begitu ya. Tapi bukan masalah itu. Kita bahas masalah al-hijr ya. Atau ashabul hijri di sini adalah umatnya Nabi Soleh yang telah membunuh unta. Ketika membahas itu ya, Imam Al-Qurtubi membawakan cerita Rasulullah SAW ketika melewati pemukiman itu atau Al-Hijri itu atau kampungnya kaum Samud itu. Kemudian para sahabat ada yang sudah buru-buru ngambil air dan menggunakan air itu membuat roti, membuat adonan roti ya. Kita bacakan ya hadisnya dan ini hadisnya Sahih Bukhari Pak. Jangan lagi kamu cari-cari sanadnya apa ya. Ini Sahih Bukhari ya. Bismillahirrahmanirrahim. Warawal Bukhari an Ibni Umar, dan Imam Bukhari meriwayatkan dari Ibnu Umar itu yang paling atas, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Rasulullah atau bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lamma nazalal hijrah fi ghazwati Tabuk, ketika turun di sumur ya pada saat perang Tabuk ya, amarahum alla yashrabu min bi'riha, maka Rasul itu melarang atau memerintah umatnya atau para sahabatnya untuk tidak minum dari sungai, dari sumur-sumur yang ada di Hijr itu. Wala yastasku minha, dan juga tidak mengambil air ya. Jadi minum dan juga ngambil ya, mungkin untuk bekal dan untuk apa. Faqalu, maka sahabat-sahabat itu berkata, ajanna, ya Rasul, kami sudah membuat adonan gitu ya. Ajana itu membuat adonan ya. Karena kami ajanna kami telah membuat adonan, wastaqoina, dan kami telah mengambil air gitu. Fa amarahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyuhariku alma'ah wa ayyatrahu dzalikal ajina, maka Rasul memerintahkan para sahabat itu untuk apa bahasanya ya, membuang air itu dan juga melemparkan adonan itu ya. Jadi ajin itu isim maf'ul dari ajana, ajinan ya. Karena menjadi maf'ul bidzalikal ajina ya, musyar ilaihnya dalikanya maf'ul bi, berarti al ajina. Wa fi sahih, dan juga dalam hadis sahih an Ibni Umar annan nasa ya, bahwasanya dari riwayat Sayyidina Umar annan nasa, bahwasanya sesungguhnya manusia itu umatnya Nabi pada waktu itu ya, nazalu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, turun ya atau mendatangi ya. Nazala itu bukan mesti turun ya, mampirlah ya, bersama Rasulullah SAW alal hijri, kepada kampungnya kaum Samud. Ardi Samuda yaitu kampungnya ya, atau iya kampung lah gampangnya, kaum Samud. Nah, fastaku min abariha wa ajanu bihi al ajina,
Kemudian mereka itu istaqo itu mengambil air ya, akhoda alma ya, mengambil air ya, dari sumur-sumurnya dan membuat dari air itu atau dengan air itu kepada adonan. Jadi mungkin bawa tepung ya. Terus sampai di kampungnya Samud ada sumur, nembak mereka. Ambil air, kemudian dicampurkan dengan tepungnya, digulung-gulung, diadon lah kemudian ya. Fa'amarahum Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kepada mereka ayyuhariku untuk membuang ya ma istaku, apa yang telah mereka ambil ya, berarti air yang mereka ambil. Kemudian wayaklifu ay amarahum ayaklifu, dan juga Rasul memerintahkan mereka alifa yaklifu itu at'ama ya, untuk menyuguhkan ya, tapi karena kepada binatang ya memberikan, untuk memberikan makanan itu al-ibilah kepada unta, al-ajina ya. Jadi yaklifu al-ibila al-ajina, memberikan kepada unta kepada makanan itu, atau memberikan makanan itu kepada unta ya, begitu ya. Jadi adonan roti yang sudah dibuat dari air yang diambil dari sumurnya kampungnya Nabi Nuh itu, Nabi Soleh itu disuruh oleh Rasul untuk dilemparkan atau disuguhkan kepada unta. Wa amarohum, nah tetapi di sini ada kelanjutannya. Wa amaro, dan memerintah Rasulullah SAW itu hum kepada manusia itu ayyasku, agar mereka itu mengambil air minal bi'ri, dari sumur allati tariduha annaqoh, di mana sumur itu pernah dilalui atau pernah disinggahi atau pernah dijadikan tempat minum oleh annaqoh ya. Warodayar itu kan ada di situ, sumur yang pernah datang ke situ. Annaqoh itu untanya Nabi siapa? Soleh. Nah, kemudian setelah panjang lebar membahas itu, masuk kepada teks kecil yang tengah. Salah satu dari tafsir poin-poinnya ya, poin-poin tafsirnya Al-Qurtubi itu ada yang namanya wa khamisuha. Pembahasan yang nomor 5 ketika membahas tentang ayat ini ya, tentang ayat tadi yang disebut tadi, amruhu, perintah atau memerintahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, atau perintah dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya, min bi'rin ayyasku min bi'rin naqoh ya, ayyastaku min bi'rin naqoh ya. Perintahnya Rasulullah kepada manusia-manusia itu untuk mengambil air dari sumur allati tariduha annaqoh, yang pernah disinggahi atau tempat minumnya unta itu, dalilun, adalah dalil. Perhatikan ya. Jadi hadis ini, perintah Rasul itu dalam hadis itu adalah dalilun, sebagai dalil. Nah, jadi kan kamu minta dalil. Terus alat tabarruki, untuk bertabarruk atau tolabu al-barakah bi atharil anbiya'i wassolihin, dengan bekas-bekas peninggalan para nabi dan juga para orang-orang soleh. Pirtinya ini, kuburan itu termasuk athar apa bukan? Kamu kalau tahu ada orang misalnya Sunan Ampel ya, rumahnya sudah nggak ada. Ya mungkin ada masjidnya juga, yang ada kuburannya. Kira-kira kamu nolak nggak kalau kuburannya itu disebut atharnya? Nggak waras otak kamu kalau kamu nolak. Ya itu ya athar itu namanya. Sendalnya ya athar, bajunya ya athar, rumahnya ya athar, kuburan ya athar. Jadi nggak masalah kuburannya sebetulnya, tapi solehinnya itu. Soleh. Apapun itu, tabarruk di situ. Ini dalilnya sudah ada, sohih lagi. Nanti kamu protes, itu kan kata Imam Al-Qurtubi. Lah Pak, sebentar kalau begitu. Rusak otak kamu kalau berkata begitu, kalau protesnya begitu. Sebetulnya ketika dibacakan hadis tabarruk kan mesti ulama fihi fihi atau wa fi hadzal hadis fawaid minha jawazut tabarruk. Misalnya kan begitu ya. Tapi kan enggak menyebut dalil. Nah ini yang pas menyebut dalil gitu. Karena ngomong sama mereka ini harus presisi. Dalil, harus ada dalil.
Tapi kamu protes, ini kan isinya itu kok bisa, itu kan orang ngambil air sumur di untanya Nabi Soleh kok bisa jadi dalil tabarruk. Di mana tabarruknya? Ya itu ngambil air. Loh, orang ke kuburan kan gak ngambil sumur. Sebentar Pak, gak gitu cara memahami agama, gak gitu. Kamu misalnya gampangnya sholat, kamu niat kalau sholat kan, wudhu juga niat. Apa ada hadis Nabi wajabatin niyatu fi sholah? Nggak ada Pak. Apa ada hadis Nabi la tasihhu sholatu illa binniyah? Nggak ada Pak. Hadisnya apa? Innamal a'malu binniyah. Sesungguhnya amal itu tergantung niatnya. Nggak bicara hukum di situ. Tapi kenapa kok bisa ada muncul ini dalil wajibnya niat? Siapa yang ngomong itu dalil wajibnya niat? Bukan Rasul Pak. Memangnya Rasul mengatakan hada dalilu wujubin niyah? Nggak ada begitu. Itu ulama yang menyimpulkan. Jadi kamu jangan buang partisi paling penting, ya. Bukan partisi ya, bagian paling penting. Ada nas namanya, ada mustambat namanya, atau sesuatu yang disimpulkan dari itu, ada mustambit, yaitu ulama yang menyimpulkan. Kan gitu Pak. Nanti kamu bilang, oh kalau niat kan ijma ulama itu. Oke, jadi dalilnya bukan hadis ya, ijma ya. Sekarang baca basmalah dalam wudhu. Ada hadis Nabi. La wudu'a liman lam yadhkurismallah. Nggak ada wudhu bagi orang yang tidak menyebut nama Allah. Mazhab Hambali menyimpulkan itu dalil bahwasanya wudhu tidak sah kalau tidak membaca basmalah. Mazhab Syafi'i mengatakan itu bukan syarat sahnya atau bukan rukun wudhu, bukan fardu wudhu, itu hanya sunnah, artinya sah-sah aja. Berarti lanya di situ linafyil kamal, menafikan kesempurnaan, bukan nafyis sihah, bukan menafikan keabsahan. Tapi dalam hadis lain la sholata liman lam yaqra bi umil kitab atau bil Fatihah lah bahasanya. Tidak ada sholat bagi orang yang tidak baca Fatihah. Ini ulama madhab ya sepakat memanai itu linafsisiha kalau itu. Kok bisa tidak sama Pak? Hadisnya sama redaksinya kok, tapi kesimpulannya beda. Ini kan juga perdebatan. Wajib nggak sih baca basmalah dalam wudhu itu? Ada yang bilang wajib, ada yang bilang tidak. Wah, ini debatable ini. Mari kita pakai An-Nisa, kita kembali kepada Al-Quran dan hadis. Nggak ketemu. Kita berdebat masalah kalau berwudhu, kamu membasuh seluruh kepala apa sebagiannya? Mazhab Syafi'i sebagian. Kamu seluruhnya misalnya mazhab Hambali atau mazhab Maliki. Berdebat itu. Kembali ke Quran. Ya ayatnya sama Pak. Birusikum. Sudah kembali ke Quran ya tetap nggak satu pendapat kok. Gimana sih? Jadi nggak serampangan menafsirkan ayat itu. Nggak mesti ngotot minta dalil Quran karena kita berdebat maka kita kembali ke Quran. Lagaknya itu loh. Udah kayak peletak-peletok kita mengerti semua Al-Quran gitu. Nggak gitu Pak. Dulu ulama berdebat, nggak ada yang pakai gaya-gaya itu. Misalnya siapa itu? Imam Abu Hanifah berdebat dengan Imam Auza'i. Masalah ngangkat sholat, ngangkat apa namanya? Ngangkat tangan ketika takbir. Apakah ketika takbiratul ihram saja atau seterusnya? Nggak ada mereka. Kita berdebat nih, mari kita cari di Al-Quran. Ada nggak? Nggak ada. Mereka cuma menyampaikan hujahnya. Saya ikut hadis ini, kamu ikut hadis itu. Nggak ketemu Pak. Kata Imam Abu Hanifah yang sahih ini, kata Imam Auza'i yang sahih itu. Kata Imam Auza'i itu ngangkat tangan ya kalau nggak terbalik ya. Takbir, terus ketika intikal, ketika mau ruku, ketika itidal. Kalau kata Abu Hanifah yang sahih, ya sudah. Takbiratul ihram saja. Sama-sama mereka rilis jalur hadisnya. Selesai Pak berdebat, nggak ada. Oh kita ini berdebat ini nggak ketemu. Ini debatable ini debatable. Kenapa? Karena menurut kamu lebih sahih yang ini. Menurut kamu lebih sahih yang itu. Debatable ini. Mari kita kembali Quran. Goblok. Gimana kamu mau cari di Al-Quran ngangkat tangan? Memang Al-Quran menjelaskan kalau takbiratul ihram ngangkat tangan? Kan enggak. Kembalinya ke hadis Rasulullah. Rasulullahnya debatable. Gimana? Maksudnya hadisnya itu. Tidak satu. Misalnya ya, Imam Ishaq bin Rohiyah berdebat dengan Imam Syafi'i. Masalah kulit bangkai apakah bisa suci. Imam Syafi'i mengatakan bisa, ini hadisnya. Imam Ishaq mengatakan tidak bisa, ini hadisnya. Dijelaskan oleh Imam Syafi'i, hadis ini lebih kuat. Imam Ishaq salah paham masalah itu, dikiranya karena tulisan. Dibantah lagi.
Imam Syafi'i diam. Nggak ada Pak mereka. Ini kita berdebat nih. Debatable ini. Riwayat-riwayat kamu bisa salah. Kulun yukhod. Apalah macam-macam. Yang nggak dia, yang cuma Rasul. Mari kita kembali ke Quran. Sampai goblok kamu nyari di Quran. Gimana kulitnya bangkai suci apa nggak? Bisa suci apa nggak? Jadi ini pola-pola berpikir yang rusak sebetulnya. Mau berdebat gimana kalau cara pikirnya seperti itu? Orang mau debat itu mau salamat dulu. Apa itu mau salamat? Kesepakatan dulu. Kamu kalau mau mengutip Al-Quran harus atas rekomendasi ulama. Gak bisa kamu peletak-peletok menafsirkan sendiri. Kamu kalau mau mengutip hadis, bagaimana sarah ulama? Itu Pak standar yang dirusak. Seolah-olah kita ini sudah menjadi lagaknya mujtahid. Enteng sekali saya gak mau ucapan ulama. Muter-muter ucapan setinggi apa ilmunya. Kenapa ulama menjadi itu? Karena kita sudah berdebat. Kalau berdebat ini kita kembalikan An-Nisa, kembalikan kepada Quran. Lah Pak, semuanya kembali kepada Quran ya. Ikhtilaf ya ada Pak, berdebatan ya ada. Kenapa ada? Karena memang kembali kepada Quran. Memang kembali kepada hadis. Tapi walaupun sudah kembali kepada Quran dan hadis, perdebatan tetap ada Pak. Karena mayoritas dari Quran dan hadis itu dhonniyud dilalah, maka di situ menjadi majalul ijtihad, maka muncul asarul ikhtilaf. Kata Imam Al-Juwaini itu la yablu al-usroh, tidak sampai 1/10 yang qot'i. Artinya yang tidak ada perdebatan, semua berdebat yang lain. Itu sudah semua kembali kepada Al-Quran Pak. Semua membangun argumentasinya dari Al-Quran. Nah Al-Qurannya ada dhonniyud dilalah. Ngerti dhonniyud dilalah enggak? Multi interpretasi. Gimana kamu yakin sekali kalau kembali kepada Quran langsung selesai? Qurannya ditafsirkannya beda-beda. Jadi misalnya masih nggak terima. Itu kan orang minum di sumur. Nggak seperti orang ke kuburan. Iya memang tidak sama. Tetapi ulama menyimpulkan itu dalil bolehnya tabarruk kepada asar. Ya asar kan bukan kuburan. Ya kuburan masuk asar apa enggak? Peninggalan apa enggak? Peninggalan. Tapi kan disebut di situ asar disebutnya, bukan kuburan. Nah kalau begitu repot Pak. Nanti tinggal dibantah aja. Kalau Anda ngomong fa in tanaza'tum fi syai'in, syai'un kan di situ sesuatu Pak. Ya. Sementara kita berdebat masalah apa? Tabarruk di kuburan. Mana Pak? Mestinya ayatnya fa in tanaza'tum fit tabarruk fi kuburi sholihin. Jadi kan sama-sama minta yang pas gitu ya. Sama dengan begini, ada misalnya tentang pahala bersedekah gitu. Terus kamu nanya, bagaimana hukumnya bersedekah pakai tabung gas gitu? Ya repot kamu cari hadisnya Pak. Bagaimana hukum bersedekah dengan tabung gas? Memang Nabi pernah sedekah pakai tabung gas? Gak ada. Mesti nanti dalilnya itu adalah tentang sedekah. Apa yang pernah disedekahkan? Ya makanan, sesuatu yang bermanfaat, sesuatu yang halal. Termasuk seperti contohnya tabung gas misalnya. Itu kan sudah bukan Nabi yang menyabdakan tabung gas Pak. Oke gas kan gak ada di zaman Nabi. Tapi kenyataannya kan ada dalil yang umum. Memuat apa saja. Kan begitu Pak. Begitu juga kalau ulama mengatakan ini dalil tabarruk atharus sholihin. Perkara Bapak tidak terima, jangan lalu dibilang tidak ada dalilnya. Mentang-mentang di Al-Quran tidak menemukan, terus di hadis Nabi tidak menemukan yang presisi gitu. Nabi sendiri bertabarruk di kuburan orang soleh misalnya gitu ya. Atau sahabat misalnya presisi ngaji di pinggiran kuburan Nabi, anak atabarrok misalnya ya. Lalu dianggap tidak ada, yang enggak gitu Pak. Yang menyimpulkan hadis itu ulama. Bapak ketika ngomong bicara bahwa kaidah kan juga itu bukan hadis Nabi juga. Al aslu fit tabarruk tauqif dan sebagainya itu juga enggak ada hadis Nabinya begitu. Itu kan kesimpulan mereka. Istiqra katanya kan. Jadi kata Ustaz yang sebelah itu, istiqra itu ya, meneliti gitu ya. Terus kalau istiqra Anda harus diterima gitu, istiqra'nya ulama-ulama Anda harus diterima gitu. Sementara istiqra' ulama lain ditolak gitu. Sementara ulama lain enggak istiqra' gitu. Ya gimana kalau begitu ya? Jadi pada dasarnya tidak mungkin kita tidak ikut ulama. Memahami Quran, memahami hadis, kita mesti ikut ucapan ulama.
Begitu. Ini tatanan sudah rapi. Kalaupun misalnya Anda berbeda, menolak gitu, ya silahkan. Nggak bertabaruk juga yang nggak dosa, yang nggak ada yang bilang wajib juga. Cuman kalau ada orang yang mau bertabaruk, iya jangan Anda anggap itu melakukan dosa atau apa. Ya. Kenapa? Karena kaedahnya itu innama yungkarul mujma' alai wa la yungkarul mukhtalafu fih. Yang wajib diingkari itu kalau orang yang melakukan sesuatu jelas-jelas melanggar ijma. Ya, maka itu diperangi, itu masuk objek nahi mungkar. Sekarang mana ada ijma yang menyatakan dilarang gitu bertabaruk, kan nggak ada. Justru kalau kita baca-baca di situ malah ulama-ulama mengatakan tabaruk bi athari solihin. Kuburan masuk athar bukan? Ya Bapak pikir-pikir aja. Yang disebut dengan peninggalan itu apa sih? Ya kan termasuk kuburan, berkaitan dengan orangnya. Ya kalau masih hidup ya mungkin di rumahnya, sudah mati kan nggak di rumahnya lagi. Kan begitu. Ya sama dengan sumur dengan unta. Pernah ada di situ untanya. Ya. Sehingga disebut itu adalah sumurnya unta. Tabaruk. Siapa yang bilang tabaruk? Apakah Nabi mengatakan begitu? Enggak. Kalau Nabi sendiri justru bertabaruk dengan bekas wudhunya umat Islam. Ya, Al-Matohir ya. Tapi itu bab lain itulah ya. Artinya jangan dirusak gitu. Jangan karena hanya ingin menang debat sehingga melemparkan narasi-narasi yang kalau diterapkan kepada cara beragamanya sendiri jadi rusak semua gitu. Kalau sudah berdebat, mari kita kembali kepada Al-Quran. Kalau nggak nemu Al-Quran hadis, oh berarti nggak ada dalilnya. Nggak nemu versi dia. Nggak nemu yang plek ketiplek menjelaskan Nabi membolehkan bertabaruk di kuburan orang soleh. Ya kamu sama dengan mau nyari hadis, Nabi menyuruh kita bersedekah pakai tabung gas. Oke gas ya. Allahumma hadina ada sabil.